Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kelompok kami yang terdiri dari Faisal Rohman dan saya Yusuf Abdul Wahid akan mempresentasikan materi pertemuan 3 tentang akuntansi perusahaan jasa ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian atau dalam bahasa Inggrisnya adalah adjusting journal entry, yaitu ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo menjadi saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Tujuannya apa? Ayat jurnal penyesuaian ini yaitu tujuannya untuk mengoreksi perkiraan-perkiraan yang ada sehingga mencerminkan keadaan aktiva, utang, modal, pendapatan, dan biaya yang sebenarnya. Kemudian sebab penyesuaian, kenapa bisa terjadi penyesuaian terhadap jurnalnya, yaitu ada 2 sebab suatu transaksi memerlukan penyesuaian, antara lain yang pertama adalah keadaan di mana suatu transaksi sudah terjadi tetapi informasi tersebut belum dicatat dalam perkiraan yang bersangkutan. Yang kedua adalah transaksinya sudah dicatat dalam perkiraan yang bersangkutan, tetapi saldo perkiraan masih harus disesuaikan agar dapat disajikan dalam jumlah yang benar. Kemudian macam-macam penyesuaian, yaitu yang pertama, biaya dibayar di muka atau prepaid expense. Yang kedua, pendapatan diterima di muka atau unearned revenues. Yang ketiga, biaya yang masih harus dibayar atau accrued expense. Yang keempat adalah pendapatan yang masih harus diterima atau accrued revenues. Yang kelima, aktiva tetap, depreciation. Yang keenam, kerugian piutang atau bad debt expense. Yang ketujuh, biaya pemakaian perlengkapan atau use of supplies cost. Yang pertama, biaya dibayar di muka atau prepaid expense. Contoh soalnya, ada suatu kasus di mana membayar premi asuransi atau insurance expense sebesar Rp1.200.000 untuk periode 2 Februari 2011 sampai dengan 2 Februari 2012. Nah, untuk kasus ini, untuk transaksi ini ada 2 metode penyelesaiannya, yaitu yang pertama, transaksinya dicatat sebagai persekot biaya, yaitu melalui pendekatan neraca. Jurnalnya pada tanggal 2 Februari, pada saat pembayaran asuransi dicatat, asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance, saldonya berada di debit sebesar 1.200.000, kemudian kas yang di kredit. Jadi kasnya berkurang, asuransi dibayar di mukanya bertambah 1.200.000. Kemudian saat di akhir tahun akan ada ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2011 dengan keterangan biaya asuransinya 1.100.000, kemudian asuransi dibayar di muka, mohon maaf, biaya asuransi atau insurance prepaid Rp1.100.000, saldonya di debit, sementara asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance, saldonya di kredit. Jadi karena sudah berlangsung selama 11 bulan, berarti asuransinya telah terpakai selama 11 bulan tersebut, sehingga di sini dikurangi sebesar Rp1.100.000. Sehingga nanti ketika di awal tahun 2012, asuransi dibayar di mukanya tinggal 100.000.
Kemudian yang kedua dicatat sebagai biaya. Dan ini dilakukan melalui pendekatan laba rugi. Pencatatannya pada jurnal tanggal 2 Februari 2011 pada saat pembayaran asuransi dicatat sebagai biaya asuransi atau insurance prepaid sebesar 1.200.000 pada saldo debit dan kas sebesar 1.200.000 rupiah pada saldo kredit. Sementara untuk ayat jurnal penyesuaian pada akhir tahun pada 31 Desember 2011 dicatat sebagai asuransi dibayar di muka sebesar 100.000 pada saldo debit, sementara biaya asuransi atau insurance prepaid sebesar 100.000 pada saldo kredit. Kemudian untuk pendapatan diterima di muka. Contoh soalnya, ada transaksi di mana menerima pendapatan sewa untuk 2 tahun sebesar 3 juta rupiah diterima tanggal 30 Juni 2011. Nah, untuk kasus ini juga ada 2 metode penyelesaiannya, yaitu yang pertama dicatat sebagai utang pendapatan dan ini dilakukan melalui pendekatan neraca. Transaksinya dicatat pada jurnal tanggal 30 Juni 2011 saat menerima uang sewa, yaitu dicatat kas dengan saldo debit 3 juta rupiah dan sewa diterima di muka dengan saldo 3 juta rupiah dengan saldo kredit 3 juta rupiah. Kemudian untuk ayat jurnal penyesuaian di tanggal 31 Desember 2011 dicatat sewa diterima di muka dengan saldo debit 750.000 dan pendapatan sewa dengan saldo kredit 750.000. Nah, di sini untuk perhitungannya, karena sewa baru dipakai selama dari bulan Juni sampai Desember, sehingga itu berjumlah 7 bulan, sementara sewanya 2 tahun, yaitu 24 bulan, maka perhitungannya didapat Rp750.000. Kemudian yang kedua dicatat sebagai pendapatan melalui pendekatan laba rugi. Di sini dicatat pada jurnal pada saat pembayaran asuransi, yaitu sebesar, pada saat pembayaran asuransi, yaitu dicatat pada kas dengan saldo debit 3 juta rupiah dan pendapatan sewa pada saldo kredit sebesar 3 juta rupiah. Sementara pada ayat jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2011 dicatat pendapatan sewa sebesar Rp2.250.000 dan sewa diterima di muka Rp2.250.000. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Faisal Rohman. Silakan. Terima kasih Mas Yusuf. Selanjutnya biaya yang harus dibayar atau accrued expense. Contoh soalnya masih harus dibayar gaji pegawai pada bulan Desember itu sebesar Rp300.000. Untuk ayat jurnal penyesuaian tertanggal 31 Desember 2011, yaitu biaya gaji atau salary expense itu sebesar Rp300.000 untuk debitnya. Nah, dan utang biaya gajinya itu atau salary payable itu ada di kredit sebesar Rp300.000. Bisa dilanjut, Mas. Yang keempat, pendapatan yang masih harus diterima atau accrued revenues. Contoh soalnya
harus diterima pendapatan bunga untuk dua besar itu sebesar Rp120.000. Jurnal penyesuaian tertanggal 31 Desember itu ada di piutang bunga atau interest receivable sebesar Rp240.000 di saldo debit. Dan untuk kreditnya itu akan terpotong Rp240.000 di pendapatan bunga atau interest revenue. Yang kelima, penyusutan aktiva tetap, depreciation. Contoh soalnya, kendaraan dengan harga perolehan Rp70 juta disusutkan sebesar 10% depresiasi per tahun. Ayat jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember di akhir tahun, biaya penyusutan kendaraan atau depreciation expense itu sebesar Rp7 juta di debit. Nah, untuk kreditnya sama sebesar Rp7 juta untuk akumulasi penyusutan kendaraan atau accumulated depreciation. Nah, yang keenam, kerugian piutang atau bad debt expense. Contoh soal, saldo piutang perusahaan sebesar 100.000 atau 1 juta, Mas. Maaf. Itu udah benar kan 10%. Oh, 1 juta ya. Oh ya, betul. 10%. 1 juta itu saldo diulang. perusahaan. biar kelihatan Ya. benar dari atas lagi. Nanti aku edit. Ya. 1, 2, 3. Yang keenam itu kerugian piutang atau bad debt expense. Contoh soalnya, saldo piutang perusahaan itu sebesar 1 juta rupiah. Diperkirakan 10% tidak bisa ditagih. Ayat jurnal penyesuaian itu bisa diakumulasikan 1 juta, 10% dari 1 juta kerugian piutang itu bad debt expense di 10% dari 1. Dan untuk kreditnya itu di cadangan kerugian piutang atau allowance for doubtful account. Yang ketujuh, biaya pemakaian perlengkapan atau use of supplies cost. Contoh soalnya, saldo perlengkapan awal tahun sebesar 1 juta. Ternyata pada akhir tahun saldo perlengkapan tinggal 800.000. Ayat jurnal penyesuaiannya, biaya pemakaian perlengkapan atau use of supplies cost di debit 200.000. 200.000 itu didapat dari 1 juta dikurang 800.000 rupiah. Dan untuk sini di kreditnya 200.000 juga di perlengkapan atau supplies-nya. Pembahasan soal untuk modul dasar akuntansi dan praktek di pertemuan ketiga. Nah, ini ada contoh soal berdasarkan data neraca saldo untuk toko Nikita Cookies per tanggal 31 Desember 2007 dan akan dibuatkan ayat jurnal penyesuaian untuk beberapa kasus di bawah. Nah, di sini ada 7 soal kasus. Nah, ini neraca saldonya untuk toko Nikita Cookies. Sini ada nomor rekening, saldo debit dan kredit. Di sini ada susunan kas piutang, perlengkapan tanah bangunan, kendaraan, dan lain-lain. Untuk contoh kasus soal pertama,
pendapatan sewa yang terdapat di neraca saldo Nikita Cookies pertanggal 31 Desember 2007 berlaku dalam jangka waktu 1 tahun terhitung sejak 25 Oktober 2007. Di pendapatan sewa, misalkan di nomor rekening 4.1.0.1 di jumlah saldo ada debit sebesar 5 juta. Untuk utang pendapatan sewa ada di kredit sebesar 5 juta. Di sini ada catatan saldo pendapatan sewa dan hutang pendapatan sewa didapat dari 6 juta dikurang dalam kurung 6 juta kali 2 dibagi 12. 12 itu dibagi 1 tahun sama dengan 5 juta. Lanjut, Mas. Soal nomor 2. Biaya iklan yang terdapat di neraca saldo Nikita Cookies 31 Desember berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal 18 Oktober. Di sini ada persekot iklan di jumlah saldo debit Rp833.333. Untuk biaya iklan ini di kreditnya Rp833.333. Dari mana dapatnya di kredit itu ada di saldo persekot iklan dan biaya iklan, sama dengan 833.333 didapat dari 1 juta dikurang dalam kurung 1 juta dikali 2 dibagi 12 bulan sama dengan Rp833.333. Soal nomor 3, perhatikan transaksi pada tanggal 25 November 2007 karena pada tanggal 31 Desember 2007 Nikita Cookies harus membuat laporan keuangan akhir tahun, keuangan akhir tahun. Maka dari transaksi tersebut didapat adanya bunga peminjaman yang harus diakui pada tahun 2007. Sini ada piutang lain-lain sebesar 6.667 dan pendapatan bunganya ada di kredit 6.667. Saldo piutang lain-lain dan pendapatan bunga didapat dari 8 juta rupiah dikali 1% dikali 1 dibagi 12 sama dengan Rp6.667. Soal nomor 4, berdasarkan data sumber daya manusia Nikita Cookies ternyata masih ada biaya gaji yang belum dibayar untuk bulan Desember 2007 sebesar Rp500.000. Biaya gaji ini akan diperhitungkan dan dibayar pada bulan berikutnya atau awal tahun ya, Januari 2008. Nah, biaya gaji ini sebesar Rp500.000 di debit dan hutang gajinya ada di kredit Rp500.000. Soal nomor 5. Di neraca saldo Nikita Cookies pertanggal 31 Desember 2007 terdapat saldo piutang usaha dari saldo piutang usaha tersebut diperkirakan 1% tidak dapat ditagih. Di kerugian piutang terdapat saldo debit 25.000 dan cadangan kerugian piutang 25.000 ada di kredit. Saldo kerugian piutang dan cadangan kerugian piutang didapat dari 2.500.000 dikali 1% sama dengan Rp25.000. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Yusuf. Silakan Mas. Terima kasih. Baiklah, saya lanjutkan untuk soal nomor 6 dengan kasus data penyusutan Nikita Cookies yaitu sebagai berikut. Itu untuk bangunan
Depresiasinya penyusutannya 10% per tahun, sementara kendaraan adalah 5% per tahun. Asumsinya tidak ada perbedaan penghitungan depresiasi kendaraan baik yang berasal dari saldo awal maupun yang dibeli tanggal 15 November 2007. Di sini untuk pencatatan ayat jurnal penyesuaiannya dicatat depresiasi bangunan dengan saldo 6.875.000 pada debit, sementara pada kreditnya dicatat sebagai akumulasi depresiasi bangunan. Angka saldonya didapat dari persentase depresiasi 10% dikali saldo depresiasi bangunan pada neraca dikali 3/12 didapatkan 6.875.000. Sementara untuk yang kendaraan dicatat sebagai depresiasi kendaraan dengan saldo pada debit 541.667, sementara pada kredit dicatat sebagai akumulasi depresiasi kendaraan. Saldonya didapat dengan penghitungan 5% tadi nilai penyusutannya dikali 65 juta itu saldo depresiasi kendaraan di neraca dikali 2/12 didapat 541.667. Kemudian untuk soal ke-7, soal terakhir, kasusnya setelah dilakukan pemeriksaan secara fisik terhadap saldo perlengkapan di neraca saldo Mikita Kukis per 31 Desember 2007, ternyata saldo perlengkapan usaha yang tersisa adalah sebesar Rp1.100.000. Untuk ayat jurnal penyesuaiannya dicatat sebagai biaya pemakaian perlengkapan sebesar Rp400.000 pada debit, sementara pada kreditnya dicatat sebagai perlengkapan usaha. Saldonya didapat dari perhitungan 1.500.000 itu adalah saldo biaya pemakaian perlengkapan yang ada di neraca dikurangi 1.100.000 maka didapat 400.000. Berikut ini untuk ayat jurnal penyesuaiannya dari ke-7 soal jika digabung dalam satu tabel. Sekian, terima kasih. Untuk pertanyaan nanti silakan disampaikan di kelas. Kita lanjutkan untuk diskusinya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.